Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pak Dian Nur Tamzis Hanafi. Semangat pagi, Bapak. Semangat pagi, Pak Erwin. Sehat, Sehat nih, Bapak? Alhamdulillah sehat. Masih Alhamdulillah. puasa ya? Sampai dengan jam ini, Bapak. Nur, alhamdulillah. Semoga diberi kesehatan dan iso Amin. sampai nanti. Beliau adalah Kepala Bidang Pemerintahan Desa. Di sini nanti sedulur ISK bisa untuk diskusi berkenaan dengan tema yaitu musrenbang. Musrenbang. Pak, ini panggilannya apa, Pak? Pak Pak Tamzis, Pak Dian Nur, Mas ya. Pak Dian. Ya. Pak Dian, Musrenbang Des. Apa itu Pak Dian? Musrenbang Des. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa ya. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Perencanaan. Baik. Betul. Apa Ya. itu Pak Tamzis? Pak Musyawarah Dian. Perencanaan Pembangunan Desa Musrenbang Des itu musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah desa, dihadiri oleh BPD, kemudian pemerintah desa sendiri, kemudian unsur masyarakat eh, untuk membahas prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan desa yang akan didanai dari APBDes, swadaya masyarakat maupun dari eh, APBD Kabupaten. Jadi ini dilaksanakan setiap tahun. eh, Nanti keluarannya itu adalah Perdes tentang RKP Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa. Gitu. Itu administrasinya seperti itu ya. Betul. Artinya begini, Musrenbang Des itu dilaksanakan ketika dilaksanakan saat ini di tahun 2022. Berarti untuk tahun 2023 begitu atau bagaimana? Betul ya. Jadi kalau sebelum menjelaskan ke sana Mas, tak sampaikan ada istilah musyawarah desa, ada juga istilah musyawarah perencanaan pembangunan desa. Ini berbeda tetapi saling berkaitan. Jadi kalau yang pertama musyawarah desa itu penyelenggaranya adalah BPD, Badan Permusyawaratan Desa. Apa dilaksanakan Musdes itu kalau untuk membahas hal yang sifatnya strategis. Salah satu contohnya adalah perencanaan desa ini. Jadi Musrenbang itu sebenarnya diawali dengan adanya Musdes yang dilaksanakan oleh BPD, menghadirkan pemerintah desa, kepala desa dan perangkat desa itu, kemudian unsur masyarakat. Nah, kemudian hasil dari pembahasan Musdes itu ditindaklanjuti oleh kepala desa dan menyelenggarakan Musrenbang Des itu. Kira-kira begitu. Jadi Baik, baik. di Musdes itu dibahas visi misi kepala desa, kemudian apa pokok-pokok pikirannya BPD, kemudian prakarsa usulan dari masyarakat yang hadir pada saat musyawarah. Nah, itu kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam proses yang namanya musyawarah perencanaan pembangunan desa itu. Baik Pak Dian. Artinya sebelum Musrenbang Des diawali dengan Musdes, musyawarah desa. Dan kemudian pokok-pokok pikiran yang diambil yang berkenaan dengan visi misi kepala desa waktu itu yang kemudian tertuang di Musdes untuk dilanjutkan pembahasannya di Musrenbang Des. Kira-kira seperti itu ya. Kira-kira begitu. Nah, kalau Tentu lebih kemudian eh, artinya ketika bicara masalah perbedaan antara Musrenbang Des dengan Musdes itu Musdes lebih dahulu baru Musrenbang Des begitu ya. iya, Musdes dulu itu kan untuk menentukan yang tadi itu sifat-sifat pokoknya. Jadi visi misi kepala desa, kemudian eh, pokok-pokok pikirannya Badan Permusyawaratan Desa, kemudian dari prakarsa masyarakat yang diusulkan oleh masyarakat sendiri. Nah, itu kemudian dirumuskan jadi satu apa namanya hasil keputusan begitu. Nah, kemudian ditindaklanjuti oleh kepala desa dengan tadi ada prosesnya tadi. Dia mulai dari pembentukan timnya, ada tim penyusun, kemudian nanti beberapa dia melakukan pengkajian keadaan desa dan seterusnya. Baru kemudian setelah bahan-bahan sudah terkumpul, Hmm.
disusun rancangan RPJMDes-nya itu, baru kemudian dilaksanakan musrenbang. Artinya Musrenbangdes itu sudah final ya, sudah merupakan akumulasi dari proses yang berlangsung di desa. Ya, jadi tim penyusun ini sebelumnya gini, Pak Erwin, perencanaan desa itu kan ada dua ya. Kalau kita bicara tentang pemerintahan desa, satu adalah RPJMDes, itu adalah rencana pembangunan jangka menengah desa, itu untuk jangka waktu selama 6 tahun. Kemudian Langsung 6 tahun ya itu ya. ya, kemudian setiap tahun itu dijabarkan melalui yang namanya RKP Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa. Jadi begitu kepala desa terpilih, maka tugas yang harus dilakukan adalah segera menyusun RPJMDes. Nah, kemudian RPJMDes ini kan masa perencanaan selama 6 tahun, selama dia menjabat. Nah, kemudian pada setiap tahun itu disusun yang namanya RKP Desa tadi untuk menjabarkan RPJMDes yang telah ditentukan pada awal-awal dia menjabat. Kira-kira begitu. Dan ini proses ini bersinggungan erat dengan BPD, kemudian dengan unsur masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh perempuan dan lain-lain yang ada di desa itu, membahas bersama untuk bagaimana melaksanakan kegiatan. Kalau RPJMDes dalam 6 tahun ke depan, kalau RKP berarti dalam 1 tahun ke depan. Kira-kira begitu. Baik, dari beberapa tahapan yang dilalui, itu ada targetnya enggak, Pak? Ada batas waktunya enggak? Oh, ada. Kalau kita bicara RPJMDes, itu harus disusun dan ditetapkan paling lambat 3 bulan setelah pelantikan kepala desa. Cepat sekali itu ya. Ya, jadi ini kan kebetulan di Kudus tahun ini ada Pilkades di 7 desa itu, kemudian satu desa yang pergantian antar waktu. Jadi ada 8 desa yang melaksanakan Pilkades pada tahun ini. Itu yang 7 desa, kecuali yang PAW ya, itu tugas pertama begitu dia dilantik itu adalah menyusun dan menetapkan RPJMDes dalam masa 3 bulan setelah dia dilantik. Gitu. Nah, kalau kita bicara RKP Desa yang tahunan itu sudah dimulai proses penyusunan RKP itu pada bulan Juli. Jadi pada bulan Juli sebenarnya desa sudah mulai melaksanakan yang namanya Musdes, perencanaan tahunan. Nah, sampai dengan nanti bulan September itu perdes tentang RKP Desa itu harus sudah ditetapkan. Setelah Musdes, artinya Musdes dari Juli, Agustus, September, 3 bulan juga. Iya, jadi Juli Musdes, kemudian nanti ada tim yang dibentuk oleh kepala desa, kemudian melakukan pencermatan terhadap pagu indikatif, anggaran-anggaran yang akan masuk ke desa, kemudian mencermati juga program-program kegiatan yang masuk ke desa. Nah, kemudian setelah data-data itu terkumpul, dan dilaksanakannya musrenbang desa itu. Musrenbang desa itu untuk membahas yang sudah tersusun tadi, dibelurkan kepada masyarakat seperti apa. Nah, disitulah sebenarnya volume partisipatif itu muncul, Mas. Jadi diharapkan yang namanya musrenbang itu dihadiri oleh seluruh elemen masyarakat. Jadi kebijakan yang diambil oleh desa itu tidak hanya dirumuskan oleh elit desa saja, tetapi masyarakat desa yang terwakili oleh tokoh-tokoh masyarakatnya, oleh tokoh pendidik, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, kemudian mungkin kelompok tani, kelompok-kelompok perajin barangkali ada di desa itu. Semua kemudian kelompok-kelompok difabel itu bisa menjadi peserta di dalam proses musrenbang itu. Itu kira-kira begitu. Nah, kemudian endingnya nanti itu adalah ada 2 sebenarnya endingnya dari musrenbang itu. Yang pertama adalah RKP Desa yang didanai dari APBDes, dan kemudian ada yang namanya daftar usulan RKP Desa. Itu nantinya akan diusulkan ke kabupaten untuk didanai dari APBD kabupaten. Jadi pendanaan untuk apa yang disampaikan dalam rapat Musrenbangdes itu ada 2 sumber dana berarti ya? Iya. Dari kabupaten atau dari DD atau apa itu? Jadi begini,
Kalau RKP Desa, Perdes RKP Desa itu adalah kegiatan-kegiatan yang didanai dari APBDes itu terkait dengan kemenangan desa. Kegiatan-kegiatan yang boleh dilaksanakan oleh desa. Sedangkan yang tadi saya sampaikan itu namanya daftar usulan RKP Desa, yang namanya desa mengusulkan kepada pemerintah atasan dalam hal ini pemerintah kabupaten melalui proses perencanaan pembangunan daerah gitu. Dan DU RKP ini N+2. Jadi Apa itu N+2? N+2 itu berarti kalau sekarang 2022, N+2 itu berarti 2024. Gitu. Jadi yang 2023 itu nanti didanai dari APBDes. Gitu kira-kira. Jadi dalam bentuk peraturan desa tentang RKP Desa. Kalau DU RKP Desa itu yang akan diusulkan kepada pemerintah kabupaten agar melalui proses perencanaan pembangunan daerah. Begitu kira-kira begitu. Rumitnya. Kok diterangke malah jadi ini bingung. Oh iya. Ada banyak di kampung ya. Saya ngelihat juga kadang ada prasasti Banggup. Nah, apakah kemudian Banggup itu terkorelasi dengan Musrenbangdes itu? Atau tidak ada hubungannya? Nah, kalau kita bicara DU RKP tadi, yang diusulkan dari desa kepada pemerintah kabupaten, bisa jadi nanti dari kabupaten akan memberikan bentuk bantuan yang disebut bantuan keuangan dari kabupaten kepada desa. Begitupun juga dengan Banggup tadi, itu mestinya ada proses perencanaan di tingkat provinsi yang kemudian terumuskan dan dari APBD provinsi kemudian menganggarkan untuk memberikan bantuan keuangan yang disampaikan kepada desa. Jadi terkoneksi sebenarnya, Mas. Gitu. Tapi kan terkoneksi itu artinya ketika Musrenbangdes ini berlangsung, itu sudah tahu bahwa kita nanti akan dapat Banggup, atau dari hasil Musrenbangdes itu kemudian diusulkan agar bisa mendapatkan Banggup. Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Jadi gini, dalam proses perumusan perencanaan desa, itu kan desa akan memperoleh dulu yang namanya informasi pagu indikatif, yang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten yang diberikan kepada desa, atau memang sumber-sumber anggaran yang berupa dana transfer yang akan diberikan kepada desa. Tadi kalau panjenengan tadi menyampaikan ada dana desa, ada alokasi dana desa, ada bagi hasil pajak, ada retribusi daerah, ada bantuan-bantuan keuangan, bantuan dari kabupaten maupun bantuan dari provinsi, itu harus terinformasikan kepada desa dulu. Baru itu menjadi dasar bagi desa untuk membuat perencanaan adanya kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana-dana tadi yang akan diberikan kepada desa. Nah, itu satu sisi. Jadi sebelum perencanaan desa akan mendapatkan informasi terkait pendanaannya maupun terkait program-program kegiatan apa sih yang dilakukan oleh provinsi maupun oleh kabupaten yang dilaksanakan di desa di tahun itu. Di satu sisi, DU RKP Desa yang tadi saya sampaikan itu adalah usulan kepada pemerintah atasan yang nantinya akan diproses melalui musyawarah perencanaan pembangunan daerah. Endingnya nanti adalah mendapatkan bantuan keuangan tadi. Jadi bisa dari dua sisi. Baik. Nah, jadi sedulur ISK untuk menentukan apa yang akan dibangun, baik itu berupa infrastruktur atau apapun, ternyata melalui proses yang sedemikian panjang dan rumit ya Pak. Itu karena orang mudeng mungkin ya. Ya, kalau dilaksanakan tidak serumit itu. Tidak serumit itu ya. Tapi memang perjalanan yang harus dilalui itu harus seperti itu, sehingga ketika dihadirkan seluruh elemen masyarakat diharapkan mampu menyerap aspirasi-aspirasi dari anggota masyarakat terkait dengan hal-hal yang mereka butuhkan ya. Ya. Dan itu juga akan
melalui proses skala prioritas. Ada Betul seperti sekali. itu, J. Betul sekali. Jadi misalnya nih, ada satu desa, satu gang ya, misalnya di desa apa di Kudus ya, itu yang memang rusak jalannya, membutuhkan pembangunan. Nah, melalui forum musrenbang itu bisa disuarakan itu untuk dibahas Hmm. dan menjadi skala prioritas. Kalau dia sudah menjadi skala prioritas dan kemudian nanti apa namanya terdokumentasi dalam Perdes tentang RKP desa, maka kewajiban dari desa untuk melaksanakannya. Kira-kira begitu. Baik. Ini kan ketika kita bicara tentang hal-hal yang bisa direncanakan. Bagaimana kemudian terjadi hal-hal yang tidak direncanakan? Force major misalnya. Ya, Itu tipenya Detkom Pak. ya. Misalnya ya, Mas, misalnya di 2020 itu Heeh. muncul pandemi COVID-19 Mm-mm. yang menjadi pandemi global ya. Nah, desa juga harus menyesuaikan. Artinya menyesuaikan. Jadi RKP desa atau RPJM desa itu bisa dilakukan perubahan dua hal ya alasannya. Satu karena ada bencana-bencana seperti seperti Mm. COVID-19, bencana alam maupun bencana non alam, atau mungkin ada kebijakan mendasar dari pemerintah atasan. Dengan alasan itu maka perdes itu bisa diubah. Nah, jadi kalau misalnya menghadapi pandemi kemarin di 2020, desa segera melakukan perubahan di perdes RKP desanya. Baru kemudian kegiatan-kegiatan yang sifatnya penanganan cepat, tanggap darurat itu bisa dianggarkan melalui perubahan RKP desa dan melalui perubahan anggaran APBDes. Artinya kan tetap butuh waktu ya itu ya. Ada perubahan, misalnya kemudian ada istilahnya apa? Itu ikut refocusing atau bukan? Ketika ada sebuah peristiwa force major lah atau bencana apa saja, kemudian kita kan sudah punya rencana ini untuk apa saja. Kemudian ada situasi yang urgent. Apakah kemudian ada yang dipotong atau dipindah alokasikan, kemudian menjadi yang lebih utama adalah penanganan pandemi banjir misalnya. Kemudian ada terdampak gitu. Ya, dilakukan refocusing, Mas. Karena memang namanya bencana itu kan butuh tanggap darurat kan. Butuh cepat gitu untuk penanganannya. Maka anggaran-anggaran yang eh, tidak begitu urgent misalnya dalam kasus ini itu bisa dialihkan untuk penanganan yang lebih urgent tadi. Artinya Gitu. untuk kondisi-kondisi tertentu bisa menggunakan apa namanya ya. Intinya ini kan untuk pembangunan infrastruktur atau pembangunan apa itu bisa direncanakan. Namun ketika kemudian ada situasi yang besar, misalnya ada bencana kayak COVID itu bisa menggantikan apa yang telah direncanakan seperti itu, tapi sesuai dengan aturan yang di atasnya gitu. Iya, kira-kira begitu. Dan itu memang butuh komitmen ya, Mas. Maksudnya Hmm. dari pemerintah desa, BPD kan harus segera bertindak, harus segera bergerak supaya bisa melakukan refocusing anggaran sehingga bencana atau apa yang urgen tadi bisa segera ditangani. Kira-kira begitu. Ini pelajaran yang luar biasa. Mungkin kalau teman-teman yang sudah bekerja di desa, entah jadi BPD atau perangkat desa, jauh lebih memahami. Nah, pentingnya kita mengetahui proses yang sedang berlangsung. Harapannya adalah masyarakat juga akan tercerdaskan. Begitu ya, Pak? Jadi ora terus maido. Paham tara dalan iki ya ono ya ini ora didandan-dandani. Betul, betul. Padahal proses untuk bisa melakukan itu dilakukan dengan sesuai aturan. Iya. Yang kadangkala harus dipahami oleh masyarakat juga bahwa kegiatan yang didanai dari APBDes itu adalah kegiatan yang menjadi kewenangan desa. Jadi kalau kita bicara jalan misalnya, itu jalan 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 apa? Jalan desa kah? Jalan kabupaten kah? Jalan provinsi kah?
jalan nasional kah gitu. Ya, Yang bisa ya, ya. didanai dari APBDes itu adalah yang menjadi jalan desa. Kalau jalan provinsi nggak bisa APBDes mendanai. Kira-kira begitu. Jalan Pantura itu jalan nasional. Kalau rusak ya APBDes nggak bisa Mengcover itu mengcover ya. kan, karena sudah ada kewenangan masing-masing. Gitu. Ya, ini masyarakat juga harus memahami itu sehingga tidak menjadikan desa itu malah jadi sasaran. Wih, jalanku rusak gitu kan. Nah, Ya, dicek betul. dulu itu sebenarnya kewenangan siapa. Beberapa kali kita juga dapat kiriman dari warga masyarakat yang berkenaan dengan jalan yang rusak. Wis sudah sekian lama tidak diperbaiki. Rata-rata sih dengan perbatasan, Pak. Yang rodok repot itu. Iya. Perbatasan kecamatan atau perbatasan desa itu biasanya rodok akan menemui kesulitan. Pak Dian, ada closing statement Bapak untuk masyarakat. Oh, J, masyarakat Kudus, kami sampaikan kalau proses perencanaan pembangunan desa itu harus dilaksanakan secara partisipatif. Artinya melibatkan unsur masyarakat yang apa yang menjadi keinginan dari masyarakat disuarakan melalui wakil-wakilnya yang menghadiri rapat dalam musrenbang itu, baik tokoh masyarakat maupun anggota BPD maupun pemerintah desa yang ada di desanya. Jadi mohon keterlibatan dari masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sehingga apa yang direncanakan oleh desa itu bisa tepat sasaran, bisa tepat manfaat dan dirasakan oleh seluruh warga masyarakat Kudus. Luar biasa. Tepat sasaran, tepat manfaat, dan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Kudus. Terima kasih Bapak dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Lain hari kita akan membahas dengan tema yang lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.